sama, ada kelainan prolong atau memanjang, sama nanti ada tambahannya kelainan arrest atau tak maju. Mungkin di option pernah dengar juga namanya partus macet. Sebenarnya tapi kalau untuk partus macet itu nggak ada terminologi partus macet di dalam buku. Jadi yang ada itu adalah arrest atau tak maju. Nah sekarang kapan dikatakan fase aktif itu kala satu itu dia prolong? Pertama patokan kita adalah bisa pembukaan, bisa juga penurunan kepala. Kalau pembukaan premium multi beda. Dia dikatakan kala satu fase aktif memanjang kalau pada premi bukaannya itu kurang dari 1,5 cm per jam. Kalau pada multi kurang dari 1,5 cm per jam. Premi 1,2 cm per jam, sedangkan multi kurang dari 1,5 cm per jam. Itu dikatakan dia mengalami pemanjangan kala satu fase aktif. Atau kita juga bisa berpatokan pada penurunan kepala. Nah, pada premi dikatakan kala satu aktifnya memanjang jika kepalanya itu penurunannya kurang dari 1 cm per jam, atau pada multi kepalanya itu kurang dari 2 cm per jam penurunannya. Jadi kalau mau mendiagnosis ini normal atau tidak harus tahu cut off-nya berapa. Misal nih ada pasien datang dengan kala satu fase aktif, anggaplah pas VT awal dapat pembukaannya adalah 4 cm. Nah terus 4 jam kemudian di VT lagi, 4 jam kemudian di VT lagi. Sekarang pembukaannya adalah 4 cm, pembukaannya jadi 5 cm. Nah ini kira-kira sudah abnormal belum? Kan nambah nih, jadi 5 cm. Ini abnormal apa normal? Anggaplah dia itu primi gravida. Ini normal apa enggak? Normal. Oke, kita lihat. Dalam 4 jam dari 4 jadi 5. Berarti berapa kenaikannya? 1 cm untuk 4 jam. 1 cm untuk 4 jam. Artinya dalam 1 jam berapa cm? 0,25. 0,25 ya, 0,25. Dia primi gravida. Nah, kalau kita baca di sini, kalau primi dikatakan dia itu memanjang jika bukaannya itu kurang dari 1,2 cm per jam. Ini kurang dari 1,2 cm nggak? Ya, berarti si pasien kita itu mengalami abnormal pada kala satu fase aktifnya. Jadi ada prolong di situ. Jadi prolong kala satu fase aktif. Kemudian juga nanti ada namanya arrest ya. Arrest itu dia nggak maju, di mana kita nggak menemukan adanya bukaan selama lebih dari 2 jam. Atau kalau untuk penurunan kepala, tidak ada penurunan kepala sama sekali dalam waktu lebih dari 2 jam. Jadi dia stuck di situ. Nah, itu namanya arrest atau tidak maju. Lalu kelainan juga bisa terjadi pada kala 2. Nah, kala 2 ini bisa memanjang, bisa juga arrest. Tapi kalau arrest kita nyebutnya gagal kala 2, failure kala 2. Nah, kalau untuk kala 2 ini, kapan dia dikatakan memanjang? Kalau pada primi, kala 2-nya itu nggak selesai selama lebih dari 2 jam. Jadi terus-terusan ada Doran Teklus Perjol, kemudian ada Croning, tapi nggak lahir-lahir. Udah lebih dari 2 jam. Itu namanya pemanjangan kala 2 pada primi gravida. Sedangkan kalau pada multigravid, itu adalah kalau kala 2-nya berlangsung lebih dari waktu 1 jam. Jadi terus-terusan dipimpin persalinan tapi nggak keluar juga janin bayinya selama lebih dari 1 jam. Itu kita katakan dia kala 2-nya memanjang. Sedangkan kalau failure itu kalau memang nggak ada penurunan kepala sama sekali. Jadi untuk mendiagnosis abnormal labor ini mau nggak mau ya teman-teman harus tahu cut off dari masing-masing primi dan multi itu berapa. Di kala satu fase laten cut off-nya berapa lama, untuk aktif berapa lama, bisa dari bukaannya, bisa dari penurunan kepalanya. Ini juga dari bukaannya, dari penurunan kepalanya. Sampai sini ada pertanyaan?